Shalom semuanya. Hari ini ada satu pesan yang Tuhan taruh dalam hati saya dan saya rindu untuk sampaikan. Izinkan saya baca di Alkitab di 1 Raja-Raja 15. Tuhan berkata, karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Daud adalah seorang raja yang berkenan di mata Tuhan. Daud adalah seorang raja yang mengerti detak jantung Tuhan. Dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya. Tapi ayatnya berkata di 1 Raja-Raja 15 ayat 5, kepadanya seumur hidupnya, kecuali dalam perkara Uria orang Het itu. Saudara, ketika saya baca ayat ini, Tuhan seakan-akan berkata, Daud melakukan semua yang benar. Daud adalah sahabat Tuhan, Daud adalah orang yang dicintai Tuhan. Bahkan beratus-ratus tahun setelah itu, banyak nabi tetap berkata, Tuhan rindu ada Daud yang dibangkitkan. Tuhan seakan-akan berkata, aku mencari Daud-Daud di generasi-generasi selanjutnya. Tapi yang aneh, ketika berkata, dia melakukan semua yang benar dan tidak menyimpang, kecuali perkara Uria orang Het itu. Pada sejujurnya kalau kita pelajari banyak kesalahan dalam hidup Daud. Daud pernah menghitung orang Israel dan itu tidak berkenan di mata Tuhan. Berbagai macam dosa, Daud bukan orang yang sempurna. Berbagai macam dosa Daud telah lakukan. Tapi seakan-akan Tuhan melupakan semuanya. Tapi ada satu dosa yang seakan-akan sangat berbekas di hati Tuhan. Kecuali dalam perkara Uria orang Het itu. Dan waktu saya doa, Tuhan berkata selidiki tentang Uria. Dan Uria, arti kata Uria adalah the flame of Jehovah. Saudara, saat kita tanpa sadar, baik sadar maupun tidak sadar, dengan tangan kita, dengan mulut kita, saat kita memadamkan the flame of Jehovah dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam bangsa kita, dalam tempat kita, itu akan sangat berbekas di hadapan Tuhan. Saya berdoa setiap the flame of Jehovah yang telah Tuhan kobarkan dalam hidup kita, jangan pernah kita padamkan di dalam nama Tuhan Yesus. Itu makanya kenapa firman Tuhan berkata, imam menjaga api di bait Allah pagi dan petang dan tidak boleh padam. The flame of Jehovah, api Tuhan tidak pernah boleh padam. Baik dalam kebaktian yang Tuhan tempatkan, baik dalam hidup kita, itu tidak akan pernah boleh padam. Karena ketika api Tuhan itu padam dalam hidup kita, itu semua selesai. Bahkan banyak orang, banyak jenderal Tuhan, mereka harus mengorbankan segalanya untuk membuat api Tuhan itu mulai muncul lagi dalam hidup kita. The flame of Jehovah harus ada dalam hidup kita. Saudara, saya tutup dengan ini. Satu hari ada satu penggerak lawatan pionir dari jenderal Tuhan yang membawa lawatan yang sangat dahsyat di Eropa, yang bernama John Wesley. Dan di tengah puncak karir dari penginjilan yang sangat dahsyat, ada satu orang bertanya sama John Wesley. John Wesley, apa itu lawatan? Apa itu revival? Bagaimana engkau bisa membawa lawatan sedemikian dahsyat? Bagaimana? Apa itu lawatan? Dan John Wesley berkata, apa itu lawatan? Menurut saya, simple. Lawatan adalah ketika ada orang yang mau berdiri di atas altar Tuhan. Hari ini, adakah anak-anak Tuhan yang mau berdiri di atas altar Tuhan? Dan John Wesley berkata, ketika kita berdiri di atas altar Tuhan, api Tuhan menyambar hidup kita. Dan orang-orang melihat kita terbakar hidup-hidup dengan api passion atau api keilahian. Dan disitulah lawatan terjadi. Hari ini adakah anak-anak Tuhan yang berani berdiri di atas altar Tuhan dan berkata, Tuhan, lawatlah bangsaku, lawatlah kotaku. Ketika engkau berdiri dengan pengorbanan, dengan gemetar, bahkan dengan kesakitan, di situ api Tuhan mulai membakar hidup kita dan kota kita dilawat oleh Roh Tuhan. Seperti waktu Elia mengangkat korban di hadapan Tuhan. Saya berdoa hari ini biar the fire of Jehovah, the flame of Jehovah membakar setiap kita. Jangan pernah biarkan the flame itu of Jehovah itu padam di tengah-tengah kita. Amin.